Halo semuanya. Oke, halo guys. Apa kabar? Baik-baik ya. Oke. General reading. General reading. Ini pembacaan energi banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa berapa saja yang cocok, bisa vice versa ya, atau terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan ya, hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu, langsung aja. Oke, kali ini kita lihat prediksi 7 hari mendatang ya. 7 hari ke depan. Oke. Ini prediksinya sampai tanggal sampai tanggal 24 November ya. 2024. Oke. Intinya 7 hari ke depan. Sampai 24 November 2024. Oke. 7 hari ke depan. Aku ngerasa kamu ini harus banyak tenang ya. Harus banyak tenang. Atau kayak ada energi healing gitu. Ya mungkin 7 hari ke depan ada aja orang-orang menyebalkan. 7 hari ke depan ada saja orang-orang menjengkelkan, buat kesal, buat marah, kecewa atau apa. Ya kamu harus tenang ya. Harus tenang gitu. Karena apa ya? Ya supaya sehat aja secara mental. Supaya tetap waras. Supaya tetap waras menghadapi hidup ini, ya kan? Oke? 7 hari ke depan kamu bisa memimpin dirimu sendiri. Kamu bisa memimpin juga ini untuk beberapa orang. Artinya, entah kamu sadar atau tidak, kamu bisa mengarahkan banyak orang. Gitu. Kayak misalnya, kamu tuh banyak tenang, banyak ikhlas. Itu kan mengajarkan orang ya supaya nggak marah-marah, supaya tidak banyak drama. Ya itu. Jadi kamu misalnya tenang, ikhlas gitu, itu mengajarkan seseorang, mengajarkan orang-orang supaya tenang juga, supaya tidak banyak drama, tidak banyak tingkah, gitu kan. Oke? Dan aku lihat memang ada seseorang atau beberapa orang, mereka tertarik sama nilai-nilai kebaikanmu, gitu. Ada orang-orang tertarik dengan value kamu, kualitasmu, ada tertarik dengan nilai-nilai spiritualmu, nilai-nilai kebaikanmu. Makanya orang-orang begitu pasti dari jauh ya ngeliatin kamu, dari jauh memperhatikanmu. Tuh, oke? Terus 7 hari ke depan jangan banyak pelin-pelan, ya kan? Kalau mau bertahan, bertahan. Mau melepas, melepas. Segera ambil keputusan. Ya, sekarang adalah waktunya tegas. Ya sebenarnya baik itu boleh ya, tapi tegas juga gitu. Baik itu boleh, tapi bijaksana juga. Ya sekarang waktunya memutuskan hubungan toksik, memutuskan pertemanan toksik atau apa ya? Ya memutuskanlah bertahan atau melepas. Itu sih. Oke, terus 7 hari ke depan kamu sebenarnya butuh banget petunjuk, pencerahan. Dia termasuk dari tarot ya. Ya cari juga pencerahan-pencerahan, cari petunjuk ya dari sisi yang lain. Kuncinya sih meningkatkan apa ya? Meningkatkan religi kita, meningkatkan spiritual kita. Kayak gitu sih. Jadi mendekatkan diri ke ilahi, mendekatkan diri ke Tuhan ya. Ya supaya banyak petunjuk gitu. Supaya banyak ridho dari Tuhan ya.
cari juga pencerahan. Oke, 7 hari ke depan kalau ada aktivitas ini jangan berlebihan. Maksudnya kalau beraktivitas jangan terlalu berat ya. Sama kayak berpikir, jangan terlalu berat dulu. Beraktivitas fisik jangan terlalu berat. Kenapa? Takutnya nggak kuat. Ini badan bisa pegel-pegel, bisa pegal-pegal ya. Jadi dijaga kesehatan fisik ya. Ya termasuk mental sebenarnya, cuma ya fisik juga sih, karena aku rasa 7 hari ke depan banyak nanti nggak enak badan, banyak nanti pegel-pegel di badan. Wah, makanya ini dikatakan banyak drama di orang-orang sekitarmu, tapi kamu hanya diam dan mengamati. Wah, inilah jiwa-jiwa yang tenang. Tenang sekali ya. Jadi sebenarnya 7 hari ke depan banyak drama atau banyak tingkah orang-orang di sekitar kamu. Tapi kamu bisa diam. Kamu diam dan mengamati. Ya udah cukup. Cukup sekian. Ya kan? Masa orang bertingkah, kita bertingkah. Masa orang drama, kita drama. Jadi kamu ini hanya diam, mengamati. Kamu diam-diam mempelajari. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata begitu. Oh, dia begini, dia begitu. Cukup tahu aja ya. Kemudian banyak orang menutupi perasaannya ke kamu. Ketika kamu bahagia, belum tentu mereka ikut bahagia. Dan ketika kamu sedih, belum tentu mereka ikut sedih. Wah, ngeri ya. Sorry ya. Ini berat sih. Jadi sebenarnya banyak orang menutupi perasaannya sama kamu. Kayak apa ya? Ada orang kan lihat kamu bahagia. Ya dia ikut bahagia gitu, tapi sebenarnya palsu ya. Atau ada orang lihat kamu sedih. Dia kelihatan ikut sedih padahal aslinya happy. Wah, ada sih orang-orang bertopeng gitu ya. Jadi banyak yang menutupi perasaannya sama kamu, padahal kamu tahu ya, kamu ada feeling kan, kamu ada firasat. Ya banyak orang fake ya, banyak orang palsu. Banyak orang menutupi perasaannya sama kamu. Kalau kamu bahagia, belum tentu mereka ikut bahagia. Kalau kamu sedih, belum tentu mereka ikut kamu sedih. Jadi ya udah, makanya jangan banyak ekspektasi ya, jangan banyak berharap sama orang-orang. Oke, proses move on naik turun supaya kita belajar menerima perasaan kita sendiri. Jadi nggak harus langsung lupa. Ya itu. Jadi ada kan di antara kita, pengen move on, pengen melupakan semuanya, pengen melepaskan semuanya gitu. Tapi ada susah move on ya, ada masih butuh waktu move on, masih butuh proses untuk move on gitu. Jadi proses move on itu naik turun ya. Kadang bisa move on, kadang enggak gitu. Kadang bisa, kadang enggak. Kenapa proses move on naik turun? Supaya kita belajar menerima perasaan kita sendiri. Artinya berdamai sama keadaan. Ya udah, perasaanku sekarang ya aku ingat sama kelakuan dia, kelakuan mereka. Perasaan aku sekarang aku teringat sesuatu, aku teringat seseorang. Ya udah, berdamai dengan perasaan itu. Artinya menerima perasaan itu. Menerima perasaan sendiri bahwa kita nggak harus langsung melupakan semuanya. Kita nggak harus langsung move on, ya kan? Apalagi manusia punya otak, punya memori. Jadi ada kenangan. Kenangan apa? Apa aja boleh. Ada aja ya. Oke. Seseorang yang menyukaimu, dia berusaha tenang dan gak mau kepo. Tapi kenyataan dia mencari tahu kamu lagi ya.
Jadi ada seseorang yang menyukai kamu, dia berusaha tenang, dia berusaha legowo, eh, dan gak mau kepo ya. Tapi kenyataannya apa? Dia nyari tahu kamu lagi. Ya udah, itu urusan dia ya. Terus tentang uang. Uang memang tidak membereskan semua masalah, ya kan? Tapi dengan adanya uang, banyak masalah bisa teratasi dan hidup lebih tenang. Jadi 7 hari ke depan kamu menilai uang sangat dalam ya. Kamu ada penilaian sangat dalam mengenai uang, mengenai finansial. Gitu sih. Jadi memang uang tidak membereskan semua masalah ya. Tapi banyak masalah diatasi karena uang. Banyak masalah teratasi oleh uang. Ya hidup juga lebih tenang ya. Oke, seseorang tidak hubungi kamu karena dia berusaha komitmen dan konsisten dengan keputusannya, termasuk jaga gengsinya ya. Itu sih. Jadi kalau ada seseorang kenapa diem ya, kenapa nggak hubungi gitu. Seseorang tidak hubungi kamu karena dia berusaha komitmen, dia berusaha konsisten dengan keputusannya untuk mengikhlaskan kamu. Ya itu. Ya termasuk juga lah menjaga gengsi, ada konsistensi ya. Menjaga gengsi itu ada konsistensinya menurut dia. Oke? Ujian dan cobaan datang supaya kamu selalu ingat untuk mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa, gitu ya. Jadi kalau ada ujian, cobaan, kesakitan, kekecewaan, itu datang supaya kamu selalu ingat Tuhan, supaya kamu selalu ingat mendekatkan diri ke Yang Maha Kuasa, ya. Ya supaya fokusnya nggak ini aja ya, nggak ke hal-hal dunia aja, nggak duniawi saja gitu. Oke, beberapa orang sedih karena kamu tidak mau berteman dengan mereka di sosial media. Wah, apa iya? Ada gitu ya. Jadi beberapa orang ini ada ya, sedih banget. Ada yang sedih, galau. Kamu nggak mau berteman sama mereka di sosial media. Ya entah siapa nih. Ini bukan yang kamu follow, bukan yang kamu add ya. Itu. Jadi ada sedih lah kamu nggak mau berteman di dunia maya. Kenapa? Ada apa gitu ya? Oke? Oke. Aku lihat ya 7 hari ke depan nanti ada minta bantuan ini, minta pertolongan ya. Tapi bisa vice versa, bisa terbalik. Kamunya nanti dapat pertolongan, kamu nanti dapat bantuan, kayak gitu. Oke? 7 hari ke depan eh, kamu ini bisa menjauh karena kamu bingung menghadapi orang-orang. Ngerti gak sih? Ada kayak gitu. Ada di antara kita 7 hari ke depan pengen menjauh aja, pengen menyendiri gitu. Tapi karena bingung sebenarnya, bingung menghadapi mereka. Tapi berapa kita tidak mau diganggu karena kita juga ada masalah, ya kan? Apalagi kalau kamu mikirin keuangan, kalau kamu mikirin duit, kamu nggak mau diganggu sebenarnya. Oke. Ini kalau ada mau macem-macem ya, kamu langsung pasang badan gitu, kamu langsung kayak ya menghadapi.
Tapi ini berapa hadapi dengan membatasi diri ya. Ada banyak menghadapi orang-orang kayak gini, orang-orang drama gini ya, kamu hadapi dengan batasi diri. Itu sih. Oke? Tapi ini ada juga bantuan leluhur ya. Bantuan ini penjagamu. Jadi kamu ada penjaga, ada pelindung. Nah, ini leluhur kah, malaikat gitu ya. Ini melindungi kamu. Jadi kalau kamu batasi diri itu kamu dilindungi sebenarnya. Ya. Supaya orang-orang nggak sembarang mengganggu. Terus 7 hari ke depan ada yang mengendalikan perasaan. Padahal susah loh, susah sekali ya. Susah sekali menahan rasa cinta, rasa sayang, rasa rindu ya. Ini entah siapa ya, ada seseorang gitu. Oh, sebenarnya suka gitu atau sayang loh sama kamu atau mencintaimu atau merindukan kamu. Tapi harus menahan perasaan itu. Harus menahan rasa-rasa itu, bahkan denial, menyangkal bahwa tak ada rasa. Padahal ada rasa gitu. Oke? 7 hari ke depan ini jangan terlalu sensitif ya. Jangan terlalu baperan juga. Jangan terlalu bawa perasaan. Kalau orang menyukaimu ya udah, bukan harus dibaperin, bukan harus dipikirin ya. 7 hari ke depan ya. Ada yang terkejut bahwa ya kayak nggak bisa memiliki kamu ya. Ada begitu. Ada yang terkejut seperti apa ya? Seperti bergejolak hatinya, seperti bergejolak batinnya karena nggak bisa bersama kamu, nggak bisa memilikimu. Itu sakit loh rasanya. Oke? Dan akhirnya kalian fokus ke diri masing-masing, fokus ke kerjaan, keuangan, ya fokusnya ke sana. Karena ada hubungan yang ribet ya. Ada koneksi yang rumit, sulit, tapi kayak ya udahlah, mikirin uang aja dulu, mikirin kerjaan. Karena nggak ada uang lebih sulit. Ya itu rasanya. Kalau nggak ada duit, sedikit duit, itu lebih sulit sebenarnya. Ya. Beberapa mencoba realistis. Oke? Oke. Aku lihat 7 hari ke depan sebenarnya tetaplah punya nilai-nilai kebaikan ya. Karena kamu ini akan mendapatkan keberuntungan. Kayak gitu. Jadi 7 hari ke depan aku ngerasa ya tetaplah kalau masih bisa berusaha berbuat baiklah. Masih bisa ada nilai-nilai kebaikan ya bagus gitu. Karena kamu akan dapat keberuntungan. Kamu akan dapat kesempatan, peluang gitu. Ya untuk hidup kamu lebih baik. Seperti itu ya. Oke? Ini kerasa banget kayak apa ya? 7 hari ke depan berapa kita ya akan dapat keberuntungan, akan dapat peluang gitu. Peluang untuk bisa maju, berkembang ya. Oke, kita lihat lagi. Kamu akan melihat seseorang pasif di sosmed, tapi dia aktif menunggu kamu update. Wah, ngeri ya. Jadi ada seseorang terlihat pasif di sosial media, tapi nanti apa ya, ketahuan sih. Dia aktif menunggu kamu update. Dia aktif menunggu kamu yang aktif di sosmed ya.
Oke, banyak keluar rumah akan membuat banyak keluar uang. Ya kan? Itu 7 hari ke depan hati-hati ya. Kalau banyak keluar rumah, kalau banyak pergi-pergi keluar rumah gitu, ini akan buat banyak keluar uang. Dia bisa boros. Hati-hati boros ya gara-gara keluar rumah. Keluar rumah dikit aja habis berapa ya. Oke. Jangan terlalu lakukan aktivitas berat karena tubuhmu belum tentu kuat. Kayak tadi ada kan? Nyambung ya. Jangan berlebihan melakukan aktivitas berat karena badan kita belum tentu kuat ya. Takutnya pegel-pegel, sakit. Terus kamu akan mendapatkan strategi untuk bisa menghadapi orang-orang yang mau merendahkan kamu lagi. Oke? Jadi nanti kamu akan dapat strategi. Kamu akan dapat cara-cara menghadapi orang-orang yang merendahkan kamu. Ya supaya nggak sepele lah. Supaya tidak sepele lagi sama kamu. Terus menyukai orang yang berbahaya akan bisa menghalangi berkah dan anugerah ya. Ada pesan gitu loh. Ini ngeri juga sih. Jadi ya mungkin beberapa kalian, beberapa kita sebenarnya menyukai seseorang yang berbahaya itu bisa menghalangi berkah, bisa menghalangi anugerah ya. Jadi gimana? Ya lepaskan orang yang berbahaya. Wah. Terus kamu lebih memilih sendiri meskipun sepi daripada ramai dengan orang-orang yang menyakiti. Wah. Jadi ada nanti menyendiri, nggak suka ramai, apalagi orangnya toksik ya. Oke, ini ada huruf W, ada M, O, F, D, Z, ada P, ada K, ada H, R, G, C, E, S, A, B, N, L. Oke, Pisces, Scorpio, Capricorn, Sagittarius, Cancer, Gemini, Aquarius, Leo. Oke, di kartu ada Aries, Scorpio, Capricorn, Sagittarius ya, Pisces. Oke. Ini ada Desember, Maret, Juni, Oktober, April, November, Mei, September. Oke. Ada Turki, Jogja, Arab Saudi, Mataram, Korea, Manado, Medan, ada Brebes, Wonosobo, Majalengka, Sumedang, Garut, Surabaya, Jerman, ada Dubai, Makassar, Tangerang, Papua, ada Madura, Kupang, Prancis, ada Malaysia, Filipina, Trenggalek, Kediri, Pekalongan, Bogor, ada Swiss, Belanda, dan Padang. Oke, sampai sini dulu ya. Ini beberapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kalau lebihnya mohon maaf. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dadah.